Hari ini kami mengajak Anda mengikuti perjalanan rohani yang penuh makna. Dari Treviso menuju Assisi, kota suci yang dikenal sebagai tempat hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Perjalanan darat ini menyuguhkan pemandangan khas Italia, perbukitan hijau, ladang yang luas, serta desa-desa kecil yang begitu damai. Setiap sudut perjalanan terasa seperti lukisan hidup yang menenangkan hati. Setibanya di Basilika di Santa Maria di Angeli, di dalam basilika ini terdapat Porciuncola, kapel kecil yang menjadi tempat penting dalam perjalanan hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Di tempat inilah beliau menemukan panggilan hidup dalam kesederhanaan dan cinta kasih. Pagi hari yang tenang di Treviso menjadi awal perjalanan kami hari ini. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Assisi, kami menikmati sarapan pagi terlebih dahulu di hotel tempat kami menginap. Suasana hangat dan sederhana menyambut kami. Aroma kopi khas Italia, roti segar, dan pancake serta hidangan ringan yang cukup untuk mengisi energi. Momen ini terasa begitu menyenangkan, bukan hanya karena makanannya, tetapi juga kebersamaan yang kami rasakan. Di tengah kesederhanaan sarapan pagi ini, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Assisi dengan hati yang penuh semangat dan rasa syukur. Perjalanan kami hari ini dimulai dari kota kecil yang tenang, Treviso, meninggalkan keindahan kanal dan suasana klasik Italia yang begitu memikat. Dengan semangat baru, kami melanjutkan perjalanan menuju kota romantis Venesia sebelumnya. Akhirnya bergerak menuju tujuan utama kami, Assisi. Perjalanan darat yang cukup panjang ini membawa kami melintasi pemandangan khas perbukitan hijau, ladang anggur, dan desa-desa kecil yang tampak begitu damai. Setiap kilometer terasa seperti lukisan hidup yang memanjakan mata.
Akhirnya kami tiba di Assisi, sebuah kota suci yang penuh ketenangan dan makna spiritual. Tujuan kami adalah mengunjungi Basilika di Santa Maria di Angeli, sebuah tempat yang sangat istimewa bagi umat Katolik. Di kaki kota Assisi berdiri sebuah basilika megah yang menyimpan kisah kesederhanaan yang luar biasa. Basilika di Santa Maria di Angeli. Namun, siapa sangka di dalam bangunan besar ini tersembunyi sebuah kapal kecil yang menjadi jantung spiritualnya, Porciuncola. Di tempat inilah pada abad ke-13, Santo Fransiskus dari Assisi menemukan panggilan hidupnya. Ia memperbaiki kapal kecil ini dengan tangannya sendiri dan menjadikannya pusat doa, kesederhanaan, dan awal dari sebuah gerakan besar dalam gereja. Di Porciuncola pula, Santo Fransiskus menerima apa yang dikenal sebagai indulgensi pengampunan, sebuah rahmat besar bagi umat yang datang dengan hati bertobat. Dan di tempat yang sama, ia mengakhiri hidupnya pada tahun 1226 dalam damai dan kesederhanaan. Berabad-abad kemudian, untuk melindungi tempat suci ini, dibangunlah Basilika besar pada tahun 1569 atas perintah Paus, yang kemudian menjadi salah satu pusat ziarah terpenting di dunia Katolik. Meski megah dari luar, pesan terdalamnya tetap sederhana, bahwa Tuhan hadir bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kerendahan hati dan dalam doa yang tulus dan dalam hati yang penuh damai. Dari tempat ini, pesan Santo Fransiskus dari Assisi terus bergema hingga hari ini. Tuhan memberi engkau damai. Di balik kemegahan Basilika di Santa Maria di Angeli tersimpan sebuah kapal kecil Porciuncola, tempat di mana semuanya dimulai. Di tempat sederhana inilah Santo Fransiskus dari Assisi menemukan panggilannya. Hidup dalam kesederhanaan, cinta, dan damai. Dan di sini juga kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang hati yang mampu bersyukur dalam segala keadaan. Di hadapan kita, sebuah poster sederhana dengan pesan mendalam, "I Signore ti dia la pace", Tuhan memberi engkau damai. Inilah salam dari Santo Fransiskus dari Assisi, sebuah doa yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan dan sesama. Poster ini mengajak kita menelusuri langkah-langkah terakhir hidupnya. Tahun 1223 di Gresio, ia menghadirkan kelahiran Yesus dalam kesederhanaan, mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam kerendahan hati. Tahun 1224 di Laperna, ia menerima luka Kristus, tanda cinta yang total kepada Tuhan. Tahun 1225, ia memuji Tuhan lewat alam ciptaan, melihat keindahan dalam segala hal,
sekecil apapun. Dan tahun 1226 ia mengakhiri hidupnya dalam damai, bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Semua ini berakar dari tempat ini, Porsiun Kola, sebuah kapel kecil yang menjadi saksi panggilan hidupnya. Hari ini kita pun diajak bukan hanya melihat tetapi merasakan bahwa damai itu nyata, kesederhanaan itu indah, dan cinta kepada Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tuhan memberi engkau damai. Perjalanan ini mungkin akan berakhir, namun maknanya akan terus tinggal di hati. Dari Assisi, kami belajar satu hal sederhana, bahwa damai sejati tidak perlu dicari jauh-jauh, karena ia lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Tuhan memberkati.